Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Akbar dengan NIM 2465 1264 dari Teknik Informatika kelas C angkatan tahun 2024. Pada video kali ini, saya akan membuat video percobaan praktikum terkait subnetting IPv4. Jadi, berdasarkan tugas sebelumnya juga itu bagus. Kita juga telah dijelaskan bagaimana ARP itu, lalu bagaimana IPv4 itu, apa bedanya dengan IPv6 itu apa dan sebagainya. Dan kita sudah sampai di materi subnetting. Dari hal tersebut, kita diarahkan untuk membuat sebuah praktikum terkait bagaimana subnetting itu bekerja. Baik, di sini juga telah diarahkan bagaimana dan apa itu subnetting. Ada slash 24, 25, 26, 27, dan lain sebagainya. Pada intinya subnetting itu kayak dibagi-bagi belakangnya. Semakin plus 1 maka dibagi 2, lalu misalnya 26 dibagi menjadi 4, lalu dibagi dan lain sebagainya. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracer. Jadi di sini saya juga sudah menyiapkan 6 PC, 2 switch, dan 1 router. Oke, dari materi kita sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya dalam sebuah jaringan itu ada yang depan yaitu satu titik satunya dan ada yang bagian belakang bagian broadcast. Nah, di sebuah jaringan itu misalnya defaultnya itu sekitar 180 sekitar segitu. Nah, itu pasti ada dua di bagian depan dan di bagian belakang. Itu akan menjadi alamat awal dan akhir. Jadi itu tidak, jadi kayak enable-nya itu bakal min 2 dari yang ada gitu. Mungkin juga udah dijelaskan di sini juga. Di sini kan batasnya 255. Nah, dari 255 itu pasti enable-nya itu minus 2. Jadi depan sama belakang itu tidak bisa dipakai. Nah, sedangkan kalau dibagi, kita kan pakai slash 26 di arahan praktikumnya. Nah, otomatis 255 ini dibagi 4, dia akan sekitar 60-an. Setelah itu 62, 64-an. Lalu kan ini bagi min 2, jadi nilainya sekitar 62-an per satu blok. Nah, oleh karena itu, kita pakai di awal per bloknya. Kita kan ada 2 switch. Jadi mungkin kita pakai 2 blok aja. Jadi kan kalau ses 26 kan ada 4 blok. Nah, kita pakai 2 blok. Jadi yang kita pakai untuk router itu 1 sama 65. Jadi kalau selanjutnya ya tinggal nambah aja gitu. Di sini kita sudah cek, kita pakai fast ethernet. Nah, kita setting IPv4 address-nya di bagian fast ethernet 0/0-nya 1.1. Dan di sininya satunya lagi kita setting di 65. Ini buat apa? Ini buat apa sebutannya itu di sini itu kalau nggak salah sebutannya gateway. Nah, gateway ini semacam alamat. Jadi, gateway ini kalau kita nggak setting gateway-nya, kita nggak setting alamatnya, PC ini dia kan hanya tahu di switch. Dia kan hanya tahu satu kompleknya. Kalau nggak dikirim alamat keluar komplek, dia kan tidak bisa membaca. Jadi dia tidak bisa keluar komplek. Setelah itu kita cek di sini tadi IP yang 1.1 kan sudah digunakan. Otomatis kita pakai enable-nya yang sisanya. Jadi ya, selain satu sama selain yang belakang sendiri. Jadi kan ini depannya kita pakai dua. Oh, kita buka lagi. Isinya tiga. Config-nya, oke. Sebentar. Oke, IP config-nya IPv4-nya. IP-nya 3, di sini IP-nya 4. Oke, dan yang di sini kan kita pakai blok yang kedua. Kalau kita pakai slash 26 atau 192 yang belakangnya yang 255, 255, 255, 92 itu otomatis maka 64
64 kan batas di blok 1, otomatis kita pakai yang blok kedua itu di 65, jadi sudah digunakan, dan di sini pasti kita pakai yang 66. Kita cek 66. Oke, betul 66, di sini 67. Kita cek satu-satu untuk memastikan. Oke, dan 68. Oke, sudah. Sebelum kita lakukan pengiriman dari PC ke menyeberang router, kita usahakan untuk melakukan komunikasi dengan routernya. Jadi, kita coba apakah kalau kita berkomunikasi dengan router itu bisa atau tidak. Karena memang biasanya kalau routernya nggak bisa dibuat berkomunikasi, maka dia untuk nyebrang pun tidak akan mungkin bisa. Oke, kita coba. Misalnya PC 2 ke PC ke router. Apakah dia bisa berkomunikasi? Oke, dia akan mengirimkan ke switch. Switch akan mengirimkan ke router. Kalau benar, dia akan kembali lagi. Oke, karena ini awal, ternyata fail, kita akan coba lagi, tidak apa-apa. Biasanya memang ada error di awal. Oh, oke. Kita delete dulu. Setelah saya beberapa percobaan, memang dari keyscope packet tracer itu nggak bisa sekali pakai. Jadi kalau misalnya error di awal, kita bisa coba lagi, karena biasanya di selanjutnya dia akan tidak error. Kita cek. Oh, error ternyata. Oke, ada kesalahan. Kita akan cek, jadi santai saja. Kita akan cek apa yang salah. Kita delete. Oke, kita coba video yang real time ya. Apakah benar-benar error? Oh, oke, benar-benar error ya. Kita cek apa yang membuat ini salah. Oh ya, routernya belum dinyalakan. Oke, teman-teman juga bisa jadi pelajaran. Kalau misalnya error, dicek apa masalahnya. Jadi langsung jangan tiba-tiba panik karena pasti ada masalah. Oke, kita coba cek. Masih masih error. Sekali lagi. Fail. Oke, kita cek apa permasalahannya. Dari 111, 192, subnetnya 65. Betul, apakah visi 2 ada yang salah? Sudah betul, 1.1. Oke, kita cek apakah routernya ini slash 0. Oke, betul, slash 0 slash 0-nya 1.1. Betul. Oke, betul. Oke, kita delete dulu. Biasanya memang ada kesalahan dari ini. Cek. Oke, cek lagi. Oke, kita akan coba karena tadi kita cek udah nggak ada yang salah. Apakah kalau kita coba lewat terminal melakukan ping ke routernya, apakah ada kesalahan? Oke, kita coba cek. Kita ping 192.168, 1.1. Ini coba ping. Ping. Oke, kita lakukan ping berhasil. Setelah kita lakukan coba ping, coba kita lakukan video kembali ya, teman-teman. Apakah berhasil? Oke, successful. Oke, dari percobaan ini bisa kita simpulkan bahwasannya kalau error berarti itu gagal. Tapi memang mungkin ARP-nya itu masih belum berjalan dengan baik atau masih dalam proses ya. Jadi ARP kan pengalamatan, jadi dia nggak tahu alamatnya mau ke arah kemana. Jadi mungkin kalau teman-teman semuanya error, mending coba di ping dulu. Jadi kalau di ping aman, harusnya aman. Oke, kita sudah bisa berkomunikasi, coba sebaliknya ya. Kita delete, coba kita real time lagi, biar tidak lama-lama. Dari PC 6 ke router, apakah juga sebaliknya sudah bisa berkomunikasi? Oke, successful. Oke, memang butuh dipancing untuk melakukannya. Oke, kita delete. Oke, kita akan lakukan simulation untuk apakah untuk menyeberang ini juga akan error atau sudah bisa. Oke, kita coba cek. Kita akan berikan ke switch. Dari switch, dia akan oke langsung menerima ke router. Jadi tidak kembali.
Setelah itu kita cek. Oke, dia mengirimkan ke switch selanjutnya atau switch seberangnya. Lalu dia akan mengirimkan ke broadcast ke semuanya, dicek mana yang benar. Oke, arah kita ke PC 5, maka PC 5 dia yang akan mengembalikan respon ataupun balasan balik terkait video yang telah kita kirimkan. Oke, oke, dia bisa kembali dengan baik. Apakah dia oke? In progress. Oke. Terjadi kesalahan error di sini. Oke, in progress. Oke, mungkin ada kesalahan error, tapi kita nggak perlu panik. Kita akan coba sekali lagi, karena memang sebelum kita buat video ini, memang kita lakukan percobaan sama, ada error, tapi kita coba sekali lagi. Kalau tetap error, berarti memang ada yang masalah. Kalau tidak ada, berarti memang dari um, Cisco Packet Tracer-nya dalam ARP-nya memang masih dalam proses. Makanya tadi kan in progress terus. Mungkin kalau kita tunggu bisa. Jadi untuk menghemat waktu, kita akan coba ulangi. Oke, aman. Nyimpen lagi. Karena memang setelah saya cek-cek di internet ataupun di bacaan-bacaan, kasus tersebut itu bukan karena error, tapi karena ARP-nya masih dalam proses. Jadi proses PIN-nya masih dalam proses, makanya di in proses. Itu tuh. Oke, benar sekali. Jadi bisa kita simpulkan kalau error itu jangan panik. Karena itu mungkin bagian dari prosesnya. Jadi ARP itu membutuhkan waktu untuk komunikasi, apalagi ini di beda router atau di beda komplek. Begitu. Oke, bisa kita simpulkan praktikum pada kali ini berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.